Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi ya pembahasan mendalam kita soal kekuatan-kekuatan besar yang membentuk dunia kita. Sebelumnya kan kita udah singgung soal siklus utang, terus siklus perang eksternal. Nah, hari ini kita fokus ke satu siklus yang rasanya dampaknya lebih langsung ke kita. Siklus keteraturan dan kekacauan internal. Ternyata, gimana kita berinteraksi di dalam satu negara itu, pengaruhnya besar loh buat kekuatan negara itu sendiri. Sumber Anda ya, khususnya di bab 5 bagian 1, itu wah ini mengupas tuntas polanya. Yuk kita bedah bareng. Betul. Analisis di bab itu memang mengidentifikasi adanya pola naik turunnya keteraturan sosial. Dan ternyata ini didorong oleh kekuatan-kekuatan yang bisa dibilang universal, abadi gitu. Jadi penting buat kita pahami, biar bisa lihat gambaran besarnya, nggak cuman terjebak berita harian aja, biar ngerti dinamika perubahannya. Dan ini rasanya relevan banget ya sekarang. Sumber ini kan nyebut juga kondisi di beberapa negara. Dia kasih contoh Amerika Serikat yang katanya kekacauannya lagi meningkat. Polarisasinya lebih tajam katanya dibanding dekade-dekade lalu. Jadi pas banget kita bahas siklus internal ini sekarang. Oke deh kalau gitu, apa aja sih kekuatan-kekuatan fundamental yang menurut analisis ini jadi pendorongnya naik turunnya keteraturan internal ini? Oke, jadi ada 4 nih yang diidentifikasi sebagai pendorong utama. Pertama, ini soal perjuangan kelas kekayaan dan kekuasaan. Ya konflik alami lah ya antara kelompok elit yang punya harta, punya kuasa, sama kelompok non-elit. Nah ini biasanya makin panas kalau ekonomi lagi sulit. Dinamika ini, kalau kita lihat sejarah, ada terus jejaknya. Dari zaman monarki sampai sekarang ya? Iya, betul. Terus yang kedua, itu soal tarik-menarik antara kepentingan diri versus kepentingan kolektif. Gimana individu atau kelompok nyeimbangin ambisi pribadi sama kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Oke. Klasik ya? Klasik, tapi selalu relevan. Ketiga, ada soal kesenangan jangka pendek versus kesehatan jangka panjang. Ini kecenderungan kita sebagai manusia, apalagi di politik ya, seringnya milih yang enak sekarang, sering lewat utang berlebih misalnya, daripada mikirin stabilitas jangka panjang. Iya. Kebiasaan nunda masalah ya? Bisa dibilang gitu. Nah, yang keempat, ini menarik juga. Kegagalan belajar dari sejarah. Karena siklus besar ini kan durasinya panjang banget ya, sering lebih lama dari usia kita. Jadinya banyak generasi itu nggak siap kalau tiba-tiba kondisinya beda drastis sama yang mereka alami. Ini malah bisa bikin ayunan siklusnya jadi lebih ekstrem. Wah, menarik banget ini kategorisasinya. Jadi nggak cuma soal ekonomi atau politik doang ya, tapi ada unsur psikologi kolektif, terus ingatan sejarah kita yang terbatas juga. Nah, analisis ini kan terus memetakan gimana kekuatan tadi itu bermain dalam sebuah siklus. Ada tahapannya gitu kan? Bisa dijelasin alurnya. Mungkin fokus ke bagian yang tadi dibilang relevan sama kondisi sekarang. Tentu. Jadi siklusnya secara umum gini, tahap 1 itu pas tatanan baru dimulai. Biasanya habis ada konflik besar, terus pemimpin baru mulai konsolidasi kekuasaan. Lanjut, tahap 2, sistemnya dibangun, aturan mainnya dibikin. Nah, tahap 3, ini biasanya masa enak nih. Damai, makmur, kayak masa kemasan gitu. Terus masuk tahap 4, nah ini mulai ada ekses. Utang numpuk, kesenjangan mulai lebar. Gelembung mulai muncul gitu ya? Betul. Nah, yang jadi sorotan khusus di analisis ini itu tahap 5. Kondisi keuangan memburuk dan konflik internal yang intens. Tahapan ini yang menurut argumen penulisnya kok banyak miripnya sama gejala di AS belakangan ini. Ciri-cirinya kuat banget. Misalnya, polarisasi ekstrim. Data survei Pew 2019 yang dikutip itu nunjukin ketidakpercayaan bahkan permusuhan antar pendukung parpol itu tinggi banget. Sampai mayoritas di kedua kubu itu nganggep kubu lawan nggak bermoral atau beda nilai fundamental. Wah itu kan udah dalam banget ya. Wow, iya. Terus munculnya populisme. Kiri dan kanan jadi makin ekstrim. Cari gampangnya, cari kambing hitam. Narasi kita lawan mereka jadi kuat. Kemudian perang kelas menguat. Orang jadi gampang banget ngelihat kelompok lain, berdasarkan kaya miskin, pendidikan, ras, apa aja, sebagai musuh. Stereotipnya kuat.
Dan yang paling bikin ngeri mungkin soal kebenaran itu ya. Inilah, kepercayaan ke media anjlok. Ada studi Gallup juga yang dikutip soal itu. Akibatnya apa? Ya, susah banget bedain mana fakta, mana fiksi. Kalau udah nggak ada pijakan fakta bersama, ya konflik makin gampang kesulut kan? Betul. Nggak ada dasar buat diskusi lagi ya. Tepat. Nah, tahap terakhir, tahap 6, itu puncaknya kekacauan. Bisa perang saudara atau revolusi. Tatanan lama ambruk total. Jadi kalau kita lihat ada polarisasi parah, saling menjelekkan antar kelompok, terus orang udah nggak percaya lagi sama informasi, itu udah lampu kuning ya menurut analisis ini. Mikir ya, Anda ini merasa masuk kelas mana, dan gimana persepsi itu bisa jadi penting banget nanti kalau konflik beneran terjadi. Persis. Mengenali tahapan dan pendorong ini kan tujuannya bukan buat jadi dukun ya, bukan buat ngeramal pasti. Tapi lebih biar kita paham, oh ini loh gaya-gaya atau dinamika yang lagi bekerja di belakang layar. Jadi kita bisa mikir, kira-kira jalurnya ke depan gimana nih? Bisa nggak sih belok ke arah reformasi damai atau malah makin dalam konfliknya? Dan dia kan tekankan juga, belajar dari sejarah, masyarakat yang awet itu biasanya yang inklusif, yang kasih kesempatan berdasarkan prestasi, bukan karena anak siapa atau hak istimewa lainnya. Terus, buat kita semua, buat Anda yang dengerin, apa artinya ini semua? Ya, memahami siklus internal ini kayak ngasih kita kacamata baru lah ya, buat lihat ketegangan, perubahan di masyarakat kita sendiri atau di tempat lain. Ini bukan cuma urusan politisi atau ekonom aja, tapi soal gimana kita semua hidup bareng, gitu kan? Iya, dan yang selalu bikin saya merenung itu ya, bagaimana pola siklus ini menurut analisis ini ya, kok ya berulang terus dengan pola yang mirip-mirip. Aktornya ganti, teknologinya beda, tapi polanya kok gitu lagi, gitu lagi. Sejarah itu emang kayak guru yang sabar banget ya, ngasih pelajaran terus, tinggal kitanya aja mau belajar apa enggak. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat gambaran dari analisis ini, soal kecenderungan sejarah bahwa konflik itu sering memuncak pas kesenjangan dan polarisasi lagi parah-parahnya di tahap 5 itu. Kira-kira menurut Anda nih, langkah konkret apa sih yang bisa diambil, baik sama kita sebagai individu, atau masyarakat secara luas, buat mencoba, mungkin ya, memutus siklus destruktif ini? Gimana caranya kita bisa milih jalur kolaborasi, jalur bangun ulang yang damai, meskipun kita tahu perbedaan di antara kita itu terasa dalam banget dan kayaknya susah banget dijembatani. Coba direnungkan.